lagi bersama saya Terry di Jalan Dakwah BTV. Masya Allah. Ya seperti tadi yang disampaikan, ada guru kita di sini, masih ada Abi Gifran di sini melanjutkan tausiahnya. Yang tema kita adalah cinta orang tua abadi meski tersakiti. Aduh, ngomong tersakitinya aja kayaknya berdarah-darah gimana gitu ya. Bunda-bunda, ibu-ibu sekalian dan juga ibu-ibu yang ada di rumah nih menyaksikan acara ini. Dan di segmen ini kita akan membahas tentang sabar bagi orang tua itu adalah jalan menuju surga. Amin. Bisa Abi? Bisa enggak ya? Insya Allah nanti Abi akan menjelaskan ya Bi ya. Tapi mohon izin ini kita akan membacakan pertanyaan dari netizen atau online dulu. Baik. Ya. Ibu saya akan bacakan pertanyaannya dari @yolitwiseptiantins ST. Assalamualaikum Jalan Dakwah BTV. Waalaikumsalam. Aku Yoli dari Riau, mau tanya online. Aku punya teman dekat SMA yang malu mengakui keluarganya. Sebut saja namanya Rifa. Jadi pernah nih suatu hari ada seorang bapak-bapak tua pakai kemeja lusuh dan celana pudar datang ke kelas. Ternyata bapak itu mau ngasih bekal makan siang buat si Siva. Kita sekelas bertanya-tanya dong, orang itu siapanya Rifa? Apa itu ayahnya? Karena selama ini kita tidak pernah bertemu dengan orang tua Rifa. Di situ Rifa langsung jawab kalau bapak tua itu adalah tukang bersih-bersih di rumahnya. Ayahnya sendiri katanya Rifa kerja di luar kota. Di situ aku sedih banget dengernya. Karena aku tahu bapak itu sebenarnya adalah ayahnya Rifa. Cuman gak diakuin sama Rifa, sama anaknya sendiri. Mana bapak tadi cuma senyum-senyum aja seolah membenarkan omongan Rifa. Karena dia mendengar nih Abi, bapaknya. Izin Abi, apakah kira-kira pahala orang yang menanti... Kira-kira pahala apakah yang menanti orang tua Rifa karena tetap sabar walau tidak dianggap katanya Abi. Mohon jawabannya. Terima kasih Teh. Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah tabarakallah. Orang tua yang luar biasa. Dia yang malah menjaga perasaan anaknya. Padahal orang tua ini yang sedang dijatuhkan harga dirinya di hadapan teman-teman anaknya. Orang tua enggak ada yang pesen pengen susah. Ya Bu ya? Tapi sesusahnya orang tua enggak pernah bikin anaknya susah. Ya? Orang tua enggak pengen anaknya sengsara. Tapi sesengsaranya orang tua nggak pengen anaknya jadi waris sengsaranya. Betul? Itulah hebat orang tua. Saat pun itu anak bilang bahwa ini adalah tukang kebun, orang tua itu tetap senyum. Dia cuma mungkin dalam hati dia bicara, ya Allah kasih saya kesempatan biar saya bisa nyenengin anak saya. Masya Allah. Biar ya Allah saya nggak diaku hari ini, tapi saya nggak pernah lelah untuk terus jadi orang tua yang baik buat anak saya. Allahu Akbar. Saat kadang anak banyak salahnya, orang tua nggak nyalahin anak. Mungkin orang tua bilang begini, emang salah emak kali ya. Mungkin salah bapak, maafin emak bapak belum bisa ngasih yang terbaik. Masya Allah. Sebegitunya orang tua sama anak kadang-kadang. Padahal kalau nggak ada orang tua kita ini nggak ada, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Allah menginginkan kita hadir karena ada orang tua kita. Maka inilah betapa luar biasanya ridallahu fi ridho walidain wa suhtallahu fi suhti walidain. Ada keredoan Allah itu tergantung pada keredoan orang tua. Bagaimana Allah akan redho kalau kita bikin kesel mulu mereka? Bagaimana Allah akan angkat derajat kita kalau kita selalu ngecewain orang tua kita? Bagaimana
Kita akan hidup bahagia kalau kita nggak pernah buat orang tua kita tersenyum. Suhtallahu fi suhti walidain. Bahkan laknatnya Allah pun tergantung dari laknatnya orang tua. Lihat betapa orang tua kita waktu dikatakan begitu, mungkin dia sakit hati, mungkin dia berasa disambar petir, tapi orang tua itu tetap senam, tetap senyum, tetap tenang. Dia nggak mau sampai keluar kata-kata yang menyakiti anaknya, karena kalau itu terjadi akan datang laknat Allah. Na'udzubillah. Ayo, kapan lagi kita mau banggain kita punya orang tua? Biarpun mereka cuma hanya mohon maaf jualan air, biarpun mereka mohon maaf cuma hanya nyangkul, biarpun mungkin mereka cuma hanya ya Allah ngurusin sawah orang, tapi dari tangan mereka kita bisa jadi orang. Orang tua nggak pernah hitung-hitungan sama kita, yang hitung-hitungan kita sama orang tua. Bener apa enggak? Betul apa betul? Maka sabar bagi orang tua adalah jalan menuju surga. Betapapun anak kita nyakitin kita, anak kita ngecewain kita, anak kita ngomongnya nggak enakin sama kita, tapi nggak ada orang tua pensiun jadi orang tua. Masya Allah. Nggak ada orang tua yang ngomong ya Allah saya capek jadi orang tua dia, nggak ada. Ya Allah saya nggak kuat jadi orang tua dia, nggak ada. Betapapun hatinya capek, dikecewanya banyak, tapi saat ngelihat anaknya susah, nggak ada orang tua yang tenang. Betul apa betul? Betul apa betul? Itulah hebatnya orang tua. Makanya Bu, hari ini Allah kasih ibu amanah seorang anak, 2, 3 anak. Ini adalah tiket ibu untuk masuk ke dalam surga. Amin ya robbal. Saat ibu sabar ngurusnya, saat ibu tenang ngurusnya, saat ibu ikhlas ngurusnya, maka insya Allah bukan di dunia ini balasan dari Allah. Besok orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang terus memberikan cintanya kepada anaknya, tidak pernah berkurang cintanya, besok cinta Allah nggak akan berkurang buat ibu-ibu semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Maka teruslah kita menjadi orang tua yang baik. Istri ada mantannya, betul apa enggak? Suami ada mantannya, betul apa enggak? Tapi yang namanya orang tua enggak ada mantannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karenanya teruslah doa-doa yang baik kepada anak-anak kita. Mereka harus tahu bahwa dari tangan kita lah mereka bisa jadi orang. Boleh jadi dari keringat kita lah mereka jadi orang besar. Dan dari doa-doa kita lah mereka sekarang jadi orang hebat. Sehingga bukan mereka yang harus membalas apa yang pernah kita lakukan, tapi insya Allah Allah akan menghitung semua keringat yang ibu keluarkan untuk membesarkan mereka. Sebagaimana kata Nabi, keringat yang keluar bagi orang tua yang menafkahi anaknya, maka keringat itu dihitung daripada ampunan dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kalau makin banyak keringat kita, dosa kita makin habis. Amin ya robbal. Cuman jangan begini, nah nanti kalau nikah cari ya calon suami yang keringatnya banyak. Bah. Ya teh ya, jangan kayak gitu maksudnya yang iman sama Allah, yang nyenengin hati orang tuh. Maka sepanjang kita hidup, kalau pengen berkah dunia, pengen berkah kehidupan, pengen diijabah setiap keinginan, satu jawabannya apa? Belajar nyenengin hati orang tuh. Sepanjang kita belajar terus nyenengin hati orang tua kita, sepanjang itu Allah akan mudahkan urusan kita. Amin ya robbal. Tapi sepanjang hidup kita sakitin hati orang tua kita, apapun yang jadi niat kita tidak akan pernah dimudahkan oleh Allah. Na'udzubillah. Begitu teteh.
Pasti yang namanya orang tua di sini ya, ibu-ibunya gitu rasanya, oh ternyata sebesar itu cinta Allah kepada kita sebagai orang tua. Yang ada tugas kita legowo ya, tetap melakukan yang terbaik sebagai orang tua apapun yang dilakukan oleh anak kita. Masya Allah Abi. Makanya terus doain, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Jadiin anak-anaknya anak-anak yang soleh. Bu, Bu Ibu, Masya Allah tabarakallah. Ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Masya Allah. Mana ya, mana Nah, ya, sini mana nih, ya, nih, Abi nih. ya, mana ya. Udah, Silakan. Bi itu Bi Ya, katanya Bi. boleh ini. nih samping Abi nih. Nah. Mangga silahkan. Assalamualaikum Abi dan Teteh Teri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ani dari Majelis Ta'lim Nurul Jannah Pondok Gede. Bukan Pondok Cabe ya Teteh. Lapangan terbang mah tembok cabe ya. Iya Teteh, Abi mau curhat nih soal keponakan saya. Boleh. Jadi keponakan saya namanya Laila. Terus dia itu dulu tuh anak yang baik, anak yang sabar. Dia ibunya kakak saya itu, kakak sepupu namanya Erna. Jadi Bu Erna ini suaminya udah meninggal. Yeah. Jadi 5 tahun yang lalu meninggal. Kemudian nah masalah itu si Laila ini yang tadinya merupakan anak yang penurut, anak yang nurut, anak yang solehah. Tiba-tiba aja dia pokoknya berubah gitu. Dia berontak, dianya jadi pergaulannya juga nggak bisa diatur lah sama ibunya. Kemudian pada saat itu dia puncaknya adalah pada saat dia kuliah. Dia kuliah itu dia pengen kos, pengen jauh dari ibunya. Mungkin pengen bebas ya gitu. Kemudian dia sama ibunya kan nggak boleh. Tapi tetap aja dia pengen pergi sendiri gitu. Kemudian dia tetap pergi sendiri kos jauh dan ibunya itu tetap ngelarang nggak boleh. Tetapi dia diam-diam itu mengambil sertifikat rumah dari ibunya. Nah, masalahnya terus kemudian ibunya tetap sedih, tetapi ibunya tuh tetap sabar. Ibunya si Lela ini kos jauh, kemudian di luar kota gitu. Nah, dia tetap tidak hilang, tidak berkabar gitu. Nah setelah 5 tahun, ini kejadiannya kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi si Lela ini tiba-tiba ada datang ke rumah ibunya. Ibu Erna ini ada orang yang datang untuk menagih hutang. Menagih hutang karena hutangnya banyak. Rupanya Lela ini menjaminkan rumah itu, sertifikat tanahnya untuk rumahnya. Akhirnya utangnya banyak, kemudian ternyata rumahnya itu harus disita. Ya Allah, Masya Allah. Kemudian, nah ibunya tuh kan sedih banget ya. Saat itu dia nggak tahu gimana, yang selama ini dia sabar, dia udah 5 tahun nunggu Lela yang harusnya sudah bisa ikut membantu menafkahi ibunya. Nah, si Lela ini malah punya hutang banyak. Kemudian ibunya itu dengan emosi kayak marah gitu loh. Selama ini kan dia sabar. Terus dia marah sampai dia bilang, dia hubungin Lela, dia telepon Lelanya, Lela kamu coba pulanglah ke mama, dia bilang gitu. Kita ketemu, apa kamu bisa tega kamu mau ketemu mama ketika mama sudah tidak bernyawa lagi. Gitu. Kalau kamu tidak datang, hidup kamu selamanya akan susah. Nah sampai terucap seperti itu daripada ibunya. Yang saya tanya, Abi bagaimana selama ini kan ibunya sudah sabar ya. Jadi sikap dari ibunya ini dengan menyumpahi anaknya itu menodai tidak kesabarannya gitu. Dan ini salahnya di mana gitu. Benar. Ya, terima kasih Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ani, terima kasih. Ini bertubi-tubi nih Abi. Ya. Masya Allah, bertubi-tubi banyak sekali. Silakan Abi. Baik. Bu.
Bubu. Alhamdulillah. Masya Allah, orang tua udah ngurus, ya nggak Bu? Pinjam duit dari mana aja buat anak, betul apa betul? Anak lulus kuliah tahu-tahu nggak mau tinggal di rumah, dia tinggalin orang tuanya. Rumah orang tuanya digadein sama orang, dijaminin sama orang. Tuh orang tua luar biasa. Apa yang dia lakuin? Dia kasih tuh. Orang tua mah kalau cuma urusan dunia buat anak kecil yang nggak ada juga, kalau urusan anak dia ada-adain. Orang tua kalau udah sayang sama anak dia bilang, Neng kenapa kayak puyeng banget sih Neng? Iya mah pusing banget. Emang kenapa? Bapaknya nggak kerja, anak sekolah, motor belum dibayar. Ya Allah Neng, udah jangan puyeng Neng. Nih cincin emak bawa pulang. Ada emak kayak begitu? Banyak. Nggak cukup mak cincin mah. Ya udah kalau nggak cukup gini aja Neng. Nih udah gini aja. Nih kan rumah lumayan luas. Mak nggak apa-apa, tinggal di dapur aja. Separohnya lu jual. Ada nggak mak model begitu? Banyak. Banyak. Tuh emak buat anak itu gampang. Tapi anak buat orang tua belum tentu. Benar? Benar? Ini orang tua udah disakitin, rumahnya dijual, dia nggak tahu hidupnya di mana, bayangin. Tapi yang dia pikirin karena ini adalah urusan anak, dia kasihin sama orang yang ngambil rumah tadi. Subhan. Makanya sayangnya orang tua itu Masya Allah sepanjang gala. Apa artinya? Nggak ada batas. Betul tidak? Maka saat ketika itu yang terjadi, dia telepon karena saking udah capek dengernya anaknya begitu. Moga-moga mungkin husnudonnya saya sama ibu tadi adalah apa? Dia cuma negesin sama anaknya. Lu kalau nggak ketemu mak lu nggak akan bener lu. Nah, kalau nggak pulang, nggak ketemu emak, nggak bakal ketemu lagi. Nah, jangan sampai apa yang kejadian diucapkan emaknya terjadi. Belum dapat maaf dari emaknya, belum dapat ridho dari emaknya, belum dapat apa yang harusnya emaknya hatinya tenang, lalu emaknya meninggal dunia. Ini orang hidupnya nggak akan pernah dapat keberkahan. Na'udzu. Maka bersyukur, boleh jadi kita bisa kayak gini. Bukan Allah ngelihat kita punya ilmu, kita punya kemampuan, tapi Allah ngelihat yang mana Allah nggak pedulin doa setiap orang tua. Alhamdulillah. Sehingga ayo kita belajar menghargai orang tua kita. Kita belajar bagaimana mengasihi orang tua kita. Ini yang Allah katakan, bagaimana ketika ada sahabat Nabi yang ibadahnya hebat, ibadahnya luar biasa, tapi cuma hanya salah paham sama orang tuanya sampai matinya dalam keadaan susah. Dia lagi sakratul maut, susah meninggalnya. Padahal Nabi tahu ini orang soleh, kenapa dia sampai begini. Lalu diceritakan bahwa dia pernah nyakitin hati orang tuanya. Nabi datang sama orang tuanya, Bu, si Fulan bu dalam keadaan sakaratul maut, apa ibu tega ngediamin dia? Ibunya bilang, biarin aja, dia udah nyakitin hati gua. Bener bu, ibu nggak mau maafin anak ibu, nggak bapak, biarin. Itu emang kelakuan dia. Cuman gara-gara dia ngasih warna merah, gua pengen warna biru, dia kasih warna biru ke istrinya, gua dikasih warna merah, gua sakit banget hati gua. Kata tuh perempuan ke seorang Nabi, kata Nabi, ya udah bu, kalau ibu sakit hati begitu sama anak ibu, baik, saya mau bakar anak ibu. Kata tuh Nabi Muhammad. Apa kejadian ketika tuh seorang ibu dengar yang anaknya udah nyakitin hati ibu, ngedengar Nabi akan bakar anaknya itu? Apa kata ibu? Jangan Nabi, jangan, saya nggak sanggup lihat anak saya terbakar. Saya redo, saya ikhlas, saya nggak apa-apa disakitin anak saya, tapi saya nggak mau anak saya dalam keadaan susah. Subhan. Itulah hebatnya orang tua. Saat ketika dia bilang dia redo, dia ikhlas, anaknya bilang la ilaha.
illallah. Masya Allah. Betapa Bu ternyata pentingnya ridho orang tua dalam hidup kita. Pentingnya doa orang tua dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa jadi anak yang bisa menjaga perasaan orang tua kita. Amin ya robbal. Begitu Teteh. Terima kasih Abi, kerasa gitu ya. Kita mungkin ada di sini yang sudah orang tuanya tidak ada, ibunya sudah tidak ada ya Ibu. Kita ternyata butuh namanya doa dari ibu Benar, kita. Teteh, Masya Allah. Begitu saya tidak punya ibu ya sekarang kayaknya aduh saya butuh doa dari mama saya. Iya, Itu ya. namanya rindu, namanya tidak. Rasanya selama ini kurang cukup kita memberikan yang terbaik untuk orang tua Benar. kita. Doa ibu yang terbaik untuk hidup kita. Jangan sampai jadi sumpah dan lain-lain tadi ya Abi ya. Benar, benar Teh. Nah, Bu Ibu. Masya Allah. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Kalau gini saya yang bingung. Di sebelah sini boleh ya? Siap, Abi ya? boleh. Mangga silakan Ibu. Nih dibantu nih diri nih. Sini. Masya Allah. Takut jatuh. Iya, boleh. Mangga silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Ibu Siti Awiyah dari Majelis Taklim Rodotul Jannah Kampung Ceger Sukadarma, Cikarang Sukatani, Bekasi. Iya, Mohon izin Abi mau curhat sedikit boleh Bu. ke Abi dan Teteh. Begini Abi, ini terjadi ya mungkin ini suatu ujian buat saya pribadi ya dan keluarga. Jadi di keluarga saya sedang ada masalah. Mohon maaf ini Abi ya, saya curhat sedikit. Ya. Lagi ada masalah mengenai keluarga saya sendiri. Saya punya putra 2 orang. Yang satu sudah lulus dan kerja. Kemudian waktu perjalanan karir ayahnya ini sedang berjalan ya, belum mengalami pensiun, masa pensiun. Alhamdulillah keluarga kami baik-baik saja dan anak-anak kami alhamdulillah Abi soleh semuanya, soleh. Namun dalam berjalannya waktu ketika ayahnya ini mengalami masa pensiun, itu banyak sekali perubahan di keluarga kami. Jadi ada permintaan dari ayahnya ya, dari suami. Ya. Setelah ayah pensiun, ayah minta katanya karena memang masih ada adiknya yang di bawah ini masih kuliah, untuk ke anak yang pertama. Ayahnya meminta katanya coba tolong bantu ayah sekarang gantian karena memang ayah sudah masa pensiun, sudah kurang tenaga gitu ya Abi. Kemudian ayahnya ini minta untuk membiayai adiknya dari kakak yang pertama ini. Nah setelah anak yang pertama ini mendengar permintaan ayahnya untuk membantu biaya kuliah adiknya, menolak, Abi tidak mau. Nah setelah itu dengan sikap ayahnya itu marah gitu ke anak saya yang pertama. Marah dengan kalimat-kalimat yang kurang baik. Sampai-sampai saya pernah dengar itu bicara ya mungkin dalam keadaan emosi ya, Abi ya. Nah setelahnya itu anak saya ini agak menjauh gitu. Jadi yang tadinya harmonis, alhamdulillah ya Abi, tiba-tiba kok keluarga saya jadi begini gitu. Makanya saya seorang ibu sangat sedih gitu dengan kejadian ini. Sedih dan bagaimana gitu. Dari satu sisi saya ini seorang istri, satu sisi lagi seorang ibu. Jadi di sini mohon Abi, bagaimana, mohon nasihat dan pencerahannya dari Abi. Pemirsa di rumah yang merasakan posisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Abi masih ada di sini untuk memberikan tausiahnya, insya Allah bisa membantu. Tapi sesaat lagi tetaplah di sini di Jalan Dakwah BTV